Terus kisahnya itu kok beliau Adipati Condronegoro bisa dimakamkan di sini gimana, Mas? Oh, ini dulu kan ini sebelum jadi makam kan mau dijadikan Kadipaten Pati. Kadipaten Pati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkisah dimanapun Anda berada, Salam Rahayu. Pada perjalanan kita hari ini, di episode ini adalah perjalanan kita ketiga. Betul begitu, Mas Aika? Iya, masalah. Dan ini kita sedang berada di makam Adipati Condronegoro yang berada di Desa Puri, tepat di Jalan Taman Makam Pahlawan. Perlu diketahui ya bahwasanya Adipati Condronegoro ini masih ada keturunannya dari Brawijaya V Majapahit ya Mas Arun. Betul. Dan beliau Adipati Condronegoro itu Adipati ke-7 di Kadipaten Pati. Untuk saya selengkapnya dan lebih lanjut, lebih lengkapnya lagi, langsung kita tanyakan ke juru kuncinya langsung untuk kita tanya-tanya jawab, menggali informasi mengenai biografi dari Adipati Condronegoro semasa memimpin itu seperti apa. Seperti itu, mari ikuti perjalanan kita pada hari ini. Monggo. Alhamdulillah, sahabat berkisah. Kali ini kita sudah bersama dengan juru kuncinya. Monggo Mas Santo boleh memperkenalkan diri kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukan Estianto, nama panggilan Anto, juru kunci makam Condronegaran Puri Pati. Pripun, ajeng tanya nopo? Kami dari tim Sepegal Kisah hari ini kan ziarah sowan nggih, Nggih. teng sejarah leluhur Mas, Nggih. temanya nggih, leluhur bangsa kita nggih, terutama teng Mbah Adipati Condronegoro Nggih. niki. Jadi sebelum ke tanya jawab mungkin nanti bisa berdoa dan tawasulan dulu kepada Mbah Condronegoro. Nggih Mas, dengan jenengan didampingi Mas Santo sendiri. Nah, untuk yang pertanyaan pertama niki bisa diceritakan Mas bagaimana sosok Adipati Condronegoro ini, beliau biografinya semasa menjabat menjadi Adipati di Kadipaten Pati itu bagaimana? Ya. Beliau ini menjabat menjadi Adipati Pati termasuk sosok yang baik hati lah istilahnya. Soalnya mencakup itu lingkungan semuanya, sama rakyatnya itu baik juga. Terus apalagi beliau ini turunan dari Brawijaya Majapahit kelima. Oh, keturunan dari Brawijaya V Majapahit gitu. Iya, dari Lamongan Jawa Timur. Terus beliau itu dulunya masih jabat Tumenggung di sana, terus pindah ke Pati, beliau menjadi Adipati, jadi istilahnya jadi pangeran. Kalau Adipati-pati kan jadi pangeran. Nggih. Kalau belum jadi Adipati kan masih titelnya Tumenggung. Tumenggung berarti. Iya. Masa jabatannya berapa tahun kinten-kintene teng Pati niki? Kurang lebih sekitar 4 tahun.
Mulai tahun pinten niku? Mulai tahun 1808 Sampai sam- 18. sampai 1812 beliau meninggal. Meninggalnya 1812 ya. Ya, meninggal 1812. Begitu ya teman-teman untuk kisah biografinya ini. Ada tambahan Mas Arul kemungkinan. Mungkin bisa lagi Mas Santo untuk menjelaskan dari silsilah keturunan sendiri Mbah Adipati Condronegoro. Dari awal juga nggak apa-apa Mas. Turunan gimana? Ya silsilah keturunan beliau dari siapa gitu. Oh iya. Beliau itu turunan dari Brawijaya Majapahit kelima. Ya itu yang pertama ya. Nah, terus bapak ibunya itu di Lamongan Jawa Timur. Itu namanya Condronegoro pertama. Kalau di sini kan Condronegoro kedua. Kalau yang di Kudus itu Condronegoro ketiga. Nah, menurut leluhur-leluhurnya ya masih di sana semua Lamongan Jawa Timur itu. Ada Kiai Brondong, Kiai Lanang Dangiran itu masih di sana semua. Cuman saya ingat saya kan ya di sini. Ya, itu aja. Terus kisahnya itu kok beliau Adipati Condronegoro bisa dimakamkan di sini gimana Mas? Oh, ini dulu kan ini sebelum jadi makam kan mau dijadikan Kadipaten Pati. Kadipaten Pati. Cuman menurut ahli nujumnya ahli nujumnya itu istilahnya tirakat dulu lah. Ya. Baiknya itu buat Kadipaten Pati atau buat makam Cepuri itu. Ya ahli nujumnya bilang ini kalau dibuat Kadipaten Pati boten saged Kanjeng. Oh tidak bisa ya untuk dibuat sebuah Kadipaten Soalnya Pati. ini apa itu baunya angpo itu tanah itu buatnya itu buat cepuri bagusnya, buat kalau dibuat Kadipaten Pati kurang bagus gitu menurut ahli nujumnya. Nah, itu. Terus yang dimakamkan di sini kan tentu ada Adipati Condronegoro dengan siapa aja ini Mas yang ada di sini beliau. Kalau di dalam itu makam Adipati Condronegoro itu beserta istri sama anak-anak sama cucu-cucunya. Total ada berapa makam Mas di dalam? Di dalam sekitar 14. 14. Nah, 15 sama itu yang di luar itu kecil ada satu. Oh ya. Berarti beliau itu Mbah Adipati Condronegoro mempunyai berapa keturunan anak Mas? Kalau anak itu banyak. Soalnya ya? istrinya ya yang di dalam itu kan ada istri Prameswari. Oh begitu ya, istri Prameswari. Istilah sekarang itu istri resmi. Oh Prameswari berarti istri resmi ya. Kalau yang di luar-luar itu kan ada yang istri selir, istri ampel. Jadi anak turunnya ya banyak sampai di bawah sana itu tadi. Yang dimakamkan di sini berapa Mas anak turunnya? Yang ikut dimakamkan bersama Adipati Condronegoro. Yang di sini. Iya. Yang di sini ya itu tadi sekitar 15 tadi. Berarti satu istri ikut dimakamkan di sini dan yang istri Prameswari. Yang istri Prameswari ikut dimakamkan di sini ya. Berarti mungkin ada yang di luar sana ya ada. Cuman kan dulunya kan sudah dibangun ini demikian rupa sudah bagus. Jadi istilahnya enggak punya itu. Masa udah bagus dibongkar lagi enggak mungkin ya. Terus ada yang di luar situ. Itu anaknya juga. Anak dari istri Prameswari itu. Oh, seperti itu ya. Di samping ini ada makam juga di belakang ini. Oh, di belakang sini ya, Mas. Itu dari istri selir. Istri selir. Istri selir nurun ke semua itu ya ke bawah sana. Itu dari istri selir ini. Terus ada istri ampel juga. Ini kan istri ampel. Oh, berarti dari istri selir, istri ampel dimakamkan di kompleks ini ya. Di sekitaran kompleks ini ya. Jadi seperti itu ya pemirsa ceritanya, kisahnya yang terdahulu tentang Adipati Condronegoro. Mungkin ada tambahan lagi untuk menjelaskan Mas Santo. Ini
tentang benda-benda yang ada di sini, peninggalan-peninggalan beliau itu dulunya seperti apa? Apa aja juga Peninggalan peninggalan-peninggalan. beliau itu banyak, cuman ya tidak ada wujudnya. Berarti yang ini ya ini replika ya Mas. Replika. Tapi Cuman ya ada, tapi ya yang kalau hmm, kuatirakan ya mungkin bisa, tapi ya kalau dalam bentuk ya, goib. dalam bentuk goib. Oh, berarti ini replikanya ya. Replikanya ada tombak, ada keris, ada ya semuanya. Kalau payung yang masih asli ada yang di dalam sana. Oh, di dalam. Tapi yang tengah, yang kanan kiri sebelahnya sudah replika. Gitu. Terus foto yang tepat di belakang kita ini sinten? Siapa Mas Anto? Monggo diceritakan. Foto patung ini yang di belakang saya ini makam Kanjeng Pangeran Arya Condro Hadinegoro. Arya Condro Hadinegoro. Itu cucunya Kanjeng Pangeran Condronegoro yang ada di dalam tadi. Oh, berarti bukan fotonya Adipati Condronegoro ya? Iya, bukan. Soalnya makam itu ya, yang Adipati Condronegoro kalau difoto itu tidak bisa. Oh, nggak bisa difoto. Baik, seperti itu ya pemirsa. Mungkin selanjutnya dari Mas Haikal ada pertanyaan lagi. Untuk bangunan ini sendiri ya, Mas, itu udah dibangun sedemikian rupa nggih, berarti? Ya, sebelum dibangun sedemikian rupa kan ada makam dulu, makam itu Kanjeng Pangeran Condronegoro itu. Baru selanjutnya berarti baru dibangun. Terus tapi ya sudah lama, sudah tahun 200-an tahun lebih sudah. Lama ya. Cuman ya ditanya tahunnya ya nggak tahu soalnya. Pokoknya sudah sekitar 200-an tahun lebih. Ya perlu diketahui ya teman-teman, Mas Anto niki juru kunci yang keberapa Mas? Ya ke-5. Keturunan yang kelima. Keempat kalau enggak kelima. Nggih. Berarti bapake Mas Anto sendiri juru kunci sebelumnya nggih? Iya. Mbah saya, Mbah Buyut. Oh, Mbah. Dari Mbah Buyut, Mbah. Terus bapak saya, terus bapak baru saya. Berarti kelima, kalau nggak salah saya kelima, kalau nggak keempat gitu. Lupa saya. Niku ceritanya pripun kok saged dados juru kunci niku kemauan sendiri napa ingkang turun temurun nggih? Kalau jadi juru kunci itu turun temurun, Mas. Yang penting lillah nggih. Yang taala. Mungkin saya mau menanyakan itu Mas tentang peziarah yang datang ke sini. Itu ramai apa enggak Mas Anto? Ya kalau atau makam di sini itu udah banyak yang mengetahui atau masih jarang sedikit yang mengetahui tentang Mbah Condronegoro itu ternyata dimakamkan di sini. Oh iya sudah, kalau keluarga Adipati Condronegoro itu ya sudah ada yang tahu semuanya. Cuman ada beberapa yang belum tahu ya ada. Cuman setidaknya kalau sekarang sudah pada tahu lah istilahnya. Alhamdulillah sudah pada tahu. Soalnya anak cucunya yang tahun kemarin, tahun 2020 akhir kemarin kan ada turunan dari Condronegoro itu. Pak Menteri Pak Cahyokumolo itu ya datang ke sini. Itu kan masih turunan dari Condronegoro sini. Condronegoro pribadi. Berarti udah banyak ya Mas yang sering berziarah ke sini ya? Iya, anak cucunya sudah. Itu pagi siang malam Mas yang ziarah? Ya tidak mesti. Oh tidak mesti ya? Iya. Kadang ya pagi, kadang sore, kadang ya malam. Tergantung orang yang pada ziarah. Kebanyakan yang ziarah itu dari Pati asli atau udah ada yang dari luar Pati ziarah sampai sini Mas? Ya banyak, ada yang dari Pati, ada yang dari Semarang, ada yang dari Jakarta,
bahkan ada yang dari luar Jawa kan, anak turunya Kanjeng Pangeran Condronegoro kan jauh-jauh rupanya. Ya. Ada yang Jogja, Solo ya ada semua. Seantero Nusantara. Iya. Jawa Timur ya ada. Soalnya kan anak cucunya kan ada yang menjabat jadi tentara, ada yang pejabat di kementerian ya ada kan gitu. Ya nggak jauh-jauh dari kakeknya ya mas, Iya. penerus perjuangan Iya. pemerintahan. Ya semoga aja, amin. Mas Anto bisa menjelaskan tentang sosok macan itu, nanti bisa diambil video itu Macan, dari beliau Mbah Adipati Condronegoro atau dari siapa mas? kalau macan itu jelmaannya Kanjeng Pangeran Arya Condro Hadinegoro ya kan? Oh, dari Yang ada beliau di ini belakang ya. Fotonya ada di belakang saya. Itu kan perlambangan apa geberwayang ya mas? Iya. Itu kan kalau sudah berakhir, kalau wayang kalau sudah berakhir kan, nah geber itu. Orang yang meninggal kan bakal mati kan gitu. Saya itu sebenarnya penasaran tentang Condronegaran ya mas, berarti kan ini kawasan Condronegaran begitu ya mas? Iya, Condronegoro. Itu berkaitan dari Condronegaran, terus di luar sana kan ada Mangkunegaran, terus seperti yang lain-lain itu saling berkaitan atau enggak? Mangkunegaran yang mana? Maksudnya istilahnya nih Bu. Ya kan ada Condronegaran, Mangkunegaran, seperti itulah mas. Boten nggih, boten maksudnya hubungan. Mangkunegaran Solo apa Bu? Iya, ya Enggak, beda. di Solo juga, di Jogja juga. Condronegoro niku istilah. Berarti istilah apa? Namanya. Condronegoro itu nama ya? Nama orangnya. Nama trah berarti ya apa? Iya. Soalnya semua keturunannya kan ada Condronegoro semua ya namanya. Iya. Ada Condronya lah ya. Iya. Oh berarti trah ya. Berarti Kalau menurut sejarah itu ya saling berkaitan ya banyak mas. Cuman saudara dari besan apa gimana itu mungkin ada mungkin. Condronegoro ini masih berkaitan dengan itu yang di Bandung itu apa? Yang biasa di itu loh. Main film itu loh biasa. Itu Sunda. masih itu ada berkaitannya semua. Pasundan. Ada kaitannya. Pasundan. Ada kaitannya. Oh, berkaitannya. Ada silsilah buku saya yang di rumah tuh ada kaitannya. Ya masih saudara lah istilahnya. Tapi saudara dari istri apa di mana ya belum jelas. Cuma yang tertera di silsilah kan ada itu istilahnya masih saudara lah. Kan ada Condronegoro, Urip, Pati, terus atasnya lagi kan ada negara itu Jawa Timur, ada lagi atasnya sampai itu Nabi Adam. Ada silsilah. Berarti kalau Condronegoro itu yang paling sepuh atau ada lagi mas? Di Pati. Ini paling sepuh ya ini. Ya Condronegoro ini. Yang kedua ini. Kalau yang bapak ibunya itu di Lamongan. Lamongan Jawa Timur. Condronegoro pertama. Di Jawa itu mas, pertama di Jawa Condronegoro. Di Lamongan itu. Iya di Lamongan itu. Kakek buyutnya di sana semua. Berarti dari Lamongan ya, dari timur Lamongan. Ya. Keturunan Brawijaya Majapahit kelima itu. Untuk sejarahnya Mbah Condro ini kok bisa sampai ke Pati terus memimpin kadipaten ini tuh bagaimana mas? Oh kalau itu gini, dulu kan Kanjeng Pangeran Condronegoro yang pertama yang Brawijaya Majapahit itu kan bilang siapa yang bisa menjabat
di Kadipaten Pati ngacungo, istilahnya ngacung lah Nggih, katanya. nggih. Yang Condronegoro Puri ini, Condronegoro kedua ini bilang, saya siap, bisa Pak, bisa Kanjeng. Apa ya sanggup awakmu? Insya Allah bisa, sanggup. Nggih, nggih. Nah beliau terus disuruh ke sini ke Pati, terus itu jabat Adipati Pati, terus beliau itu langsung ke Kadipaten Pati, langsung menjabat itu, beliau terus mendapat titel pangeran langsung. Soalnya dulu kan yang masih di Surabaya kan dulu masih Tumenggung. Tumenggung. Berarti diangkat jadi pangeran ya. Nah, pangeran. Karena untuk menjabat jadi adipati itu harus zaman dulu tuh nggak susah ya. ya susah banget. Nggak mudah. Nggak mudah. Maksudnya itu harus tirakat. Nggih, Betul. tirakatnya kenceng terus Orangnya apa? ya sekti, kalau nggak Sekti. sekti nggak Ibaratnya bisa. sekti gitu ya, itu zaman. sekti, ya. Nggih. Beda kalau zaman sekarang. Nggih. Asal enten apa? Ada pulusnya kalau sekarang. Dan banyak suara gitu ya. Nah, kalau zaman dulu kan beda, adipati sama bupati kan beda. Beda. Kalau zaman dahulu kan adipati kan orangnya sakti mandraguna. Kalau ditembak itu tidak apa-apa, istilahnya kan gitu. Kalau sekarang bupati sekarang kan berdasarkan ya tahu sendiri. Suara rakyat lah ya. Soalnya negara kita ini negara demokrasi ya pemirsa ya. Berarti Kadipaten Pati ya, enggak pesantrennya udah jadi pati gitu. Iya, Kadipaten Pati ya. Ini ada tambahan pertanyaan dari Mas kameramen. Gimana Mas? Silakan. Ya, kan sebelum Mbah Condro ya, beliau memimpin Pati ya. Iya. Itu sebelumnya itu Pati itu berbentuk apa? Wah, kalau itu ya wallahu alam belum tahu saya itu. Ini soalnya bupati ketujuh. Iya. Bupati ketujuh. Iya. Ini pertanyaan ini aja mungkin Mas Santo. Apa namanya itu nama aslinya beliau? Iya. Condronegoro. Anu, Adipati nama asli. Condronegoro, ya itu nama aslinya ya. Iya. Bupati kan titel ya. Iya, titel. Kanjeng Gusti Pangeran Kiai Adipati Condronegoro. Beliau Adipati ya juga Kiai, istilahnya gitu. Sudah Islam lah istilahnya. Soalnya zaman Belanda kan dulu kan masih ya masih ada yang Ya, Kristen, campuran ya. campuran ada. Tapi beliau sudah Masuk Islam, Mbah Condronegoro. Kalau menanyakan seputar Mas Santo sendiri, pengalaman dan kesannya ketika menjadi juru kunci makam Mbah Condro ini, monggo. Kalau boleh ya Mas, diceritakan. ya kesan-kesannya ya gimana ya, ya sudah jalani aja, yang penting ikhlas lahir batin ya, itu aja. Pernah mengalami pengalaman nah, Mas, pengalaman yang paling paling unik ketika menjadi juru kunci apa Mas? Ya pengalamannya ya gimana ya, kalau pengalaman spiritual ya pernah sih Mas, Oh, pengalaman spiritual ya. pernah baru jabat 1 tahun saya pernah mimpi dikasih apa keris, cuman saya tidak ambil. Ya. Soalnya dulu kan baru menjabat 1 tahun itu saya belum nikah, masih bujang. Masih bujang. Soalnya saya dapat juru kunci ini kan sudah 10 tahun lebih, sekitar 11 tahun. Mas Santo sendiri sekarang udah usia berapa? 38. 38 ya. Ah. Berarti dari usia 28 jadi juru kunci Iya. 10 tahun sampai sekarang. Ya sekitar 27. 27-an ya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk generasi sekarang ini, generasi muda, kaum milenial ini, biar gak lupa kepada leluhur-leluhur ya, tentunya. Monggo. Ya untuk kesan untuk
anak muda sekarang ya istilahnya jangan lupa lah sama leluhur-leluhur kita. Kalau bisa ya diziarahi lah istilahnya. Semua kita kan mendoakan beliau supaya arwahnya diterima di sisinya. Amin. Begitu juga yang kita mendoakan insya Allah ya biar dapat barokah karomahnya. Amin. Amin. Itu aja. Itu kan sebagai bentuk tanda terima kasih kepada leluhur-leluhur telah melakukan pengorbanan Ya. demi ya kita sendiri, anak Ya. turunnya bisa menikmati yang seperti ini. Jangan sampai lupa lah. Jangan sampai lupa ya Sama seperti leluhur-leluhurnya kita. ya bentuk terima kasihnya ya seperti datang ke makamnya, berziarah, mendoakan. Jangan sampai minta sama yang meninggal. Oh ya, mintanya pada Allah. Ya, Ya. mintanya pada Allah. Gimana? Oh ya. Pusat pemerintahan lah Mas. Simpang Briko, pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan ya Seperti iya, kantornya di sana. Ada Simpang. Iya. Oh, Di dari kabupaten dulu ya, itu Mas? kan dari dulu. dari dulu ya. Soalnya menurut bapak saya itu ada tempat itu loh kanggo semedi yang Condronegoro tapi sampai sekarang boisnya bora. Di sana. Di kantor kabupaten itu. Mungkin segitu dulu untuk sesi tanya jawab di konten kali ini bersama juru kuncinya langsung Mas Anto. Terima kasih ya Mas Iya, atas sama-sama. jawaban-jawabannya mengenai biografi sosok dari seorang Adipati Condronegoro sendiri ya. Iya. Beliau sangat orang yang sangat baik ya. Iya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ya. Pada konten malam ini, konten hari ini, bila ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan di para penonton, para pemirsa sepenggal kisah, kami mengucapkan mohon maaf. Mohon maaf ya atas salah sikap dan kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, dan jangan lupa untuk support kami terus dengan memberi dukungan-dukungan yang positif, memberikan subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa untuk men-share video ini. Begitu ya Mas, perjalanan kita kali ini. Satu episode yang sangat-sangat berkesan. Ini menurut saya ini berkesan sekali karena mendapatkan banyak referensi dan tambahan wawasan sejarah tentang leluhur-leluhur bangsa kita. Terutama leluhur di Kadipaten Pati sendiri. Di kota kita sendiri, Pati. Ya seperti itulah pemirsa untuk video kita kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Salam jumpa. Rahayu. Terima kasih sahabat berkisah. Salam Rahayu.